Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, bertemu lagi kita di Mitos Misteri Channel. Salam sejahtera dan salam mesra dari saya. Semoga guys semua terhibur apa yang saya kongsikan cerita di sini. Dan ingat guys, kita cerita seram dulu, oke? Oke guys, kalau kita bercerita tentang hutan puaka, hutan larangan, pasti guys pernah dengar atau pernah tonton atau pernah melihat di media atau di YouTube pun ada tentang kisah puaka. Jadi mari kita cerita tentang kisah hutan larangan. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah hutan larangan ataupun hutan berpuaka. Di Malaysia ada banyak hutan-hutan yang dilarang ataupun harus mengikuti pantang larangnya ataupun adat sesuatu tempat. Jadi, saya akan menceritakan hutan larangan ini yang berada di negeri Sabah. Begini guys, kisah ini saya ceritakan di kawasan kampung saya ataupun kawasan perhutanan kampung saya ya. Di mana pada masa dahulu kampung saya ini mengamalkan adat ataupun larangan-larangan jika kita ingin masuk ke hutan ataupun melakukan aktiviti seperti berburu ataupun berkemah dan sebagainya. Ada larangan yang harus dituruti. Konon, cerita orang tua dulu-dulu, jika masuk di dalam hutan ataupun melakukan aktiviti seperti berburu, berkemah, memancing dan sebagainya, dilarang sekali anak-anak ataupun cucu-cucu mereka membakar ikan, binatang ataupun sebagainya yang kita dapat tidak boleh dibakar di dalam hutan. Jika pantang larang ini dilanggar, sesuatu bencana akan terjadi kepada orang itu, yaitu satu puaka yang amat besar yang dipanggil gergasi. Ya, jin gergasi akan datang dan akan menuntut siapa yang membakar bau tertentu. Memang dilarang keras ya, teman-teman atau guys. Ketika saya masih remaja dan juga masih kanak-kanak, memang kami patuh pada aturan ini. Jika kalau kami masuk hutan, kami tidak boleh memanggang, membakar, ya, apalagi kalau ikan asin ya, memang dilarang keras, dilarang karena sesuatu itu akan terjadi pada saat itu juga. Menurut cerita orang lama ataupun orang tua, perkara ini terjadi, pantang larang ini terjadi ketika ada seekor binatang ataupun hewan telah berjanji oleh seekor jin gergasi. Dan di sini saya akan menceritakan kisah apa yang telah terjadi oleh seekor hewan ini dan jin gergasi. Namun saya tidak pasti ataupun kisah ini benar ataupun tidak, ataupun kisah ini mitos ataupun sejarah. Saya tidak dapat mengatakan ini benar ataupun tidak, tapi saya yakin ini adalah kepercayaan dan keyakinan manusia. Jika sesuatu keyakinan itu kita yakin, dia pasti terjadi. Walau sekecil samut pun kita yakin pasti akan terjadi. Konon, dahulu ada seekor jin gergasi yang sedang makan, yang sedang lapar dan makan bangkai. Saya tak pasti itu bangkai manusia ataupun hewan. Apabila jin gergasi ini makan, kerongkongnya atau kehaknya tersangkut dengan tulang. Berhari-hari jin ini menahan kesakitan
karena kerongkongnya tersangkut dengan tulang. Namun pada satu masa ketika jin ini kesakitan, datanglah seekor tupai kecil, tupai yang berwarna hitam. Datanglah tupai ini dan menolong jin ini masuk ke mulutnya dan membuka tulang tersebut. Dari situlah tupai ataupun hewan ini berjanji dengan jin bahawa sesiapa yang membunuh atau membakar bangsanya ataupun kaumnya, dia akan dibunuh oleh jin gergasi ini sebagai imbalan. Dari itulah, dari keturunan dan keturunan, keyakinan ini dipatuh oleh nenek moyang ketika itu, sehingga kan melarang sesiapa yang masuk hutan membunuh tupai kecil ini ataupun membakar akan menjadi imbalan oleh jin gergasi. Malah bukan saja membakar tupai ataupun hewan lain, malah ikan masin juga kalau dibakar jin ini akan datang, asalkan bau ini seperti bau bakaran binatang. Memang kisah ini ataupun cerita ini melucukan ya guys, tetapi ini memang kenyataan, sebab saya pernah melaluinya sendiri di kampung saya. Dan cerita ini juga ada terjadi seseorang yang berburu dan tidak percaya bahawa pantang larang ini akan terjadi dan coba membakar di tengah hutan ikan yang diburunya ataupun hewan yang diburunya ketika itu. Orang ini sekampung dengan saya menceritakan pengalamannya ketika dia berburu di dalam hutan selama 3 hari. Oleh kerana dia berburu dalam hutan selama 3 hari, daging-daging buruannya semua hampir membusuk. Mau tidak mau, dia terpaksa menyelai dan ada yang lain dia terpaksa membakar daging tersebut agar tidak dipenuhi lalat. Namun, apa yang terjadi ketika itu? Orang ini menceritakan ketika ia membakar dan menyalai daging-daging tersebut, tiba-tiba seluruh kawasannya menjadi gelap, seakan-akan ada ribut petir. Apa yang menakutkan apabila dia mendengar sesuatu bunyi yang sangat kuat di atas bukit dan dia melihat pohon-pohon besar, kayu balak yang besar, pohon-pohon besar, dahannya ujungnya bercerai, seperti ada sesuatu yang lalu ingin ke tempatnya. Muncullah orang itu tahu macam mana ingin mengelak peristiwa itu. Kerana tempatnya dekat dengan air, dia pun lalu ataupun lari mengikut arah arus. Menurut cerita orang lama, jika kita lari mengikut arah arus ataupun mengikut air, jin gergasi ini tidak akan dapat menghidu, mencium bau kita karena dari air tersebut. Inilah pengalaman orang yang pernah terjadi ketika dia berada di hutan. Oke guys, cerita ini saya akan buat part kedua, sambung. Jadi nantikan cerita selanjutnya di video akan datang. Oke, saya ini agak panjang ya guys ceritanya, jadi saya akan sambung cerita ini ke video selanjutnya. Dan jangan lupa guys, sokong channel saya Mitos Misteri Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman. Tombol loncengnya jangan lupa ya. Dan terima kasih karena menyokong channel saya. Semoga guys semua diberkati oleh Tuhan. Dan satu saya pesan guys, yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Santai guys. Bye-bye.